Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tanpa kita sadari, tidak semua orang itu cocok jadi pemuka agama, ya. Ada seseorang itu hanya cocok untuk jadi seorang hater misalnya, jadi seorang premanisme misalnya, jadi seorang tukang palak misalnya. Nggak semua orang itu bisa dipaksakan menjadi seorang pemuka agama, nggak semua hal. Jadi kalau misalnya nih, ada seorang haters misalnya, dia berbakat jadi haters misalnya, tapi dipaksain sama emaknya, dipaksain sama bapaknya jadi pemuka agama, ya, dipaksa banget nih, maka akan ada banyak pemuka agama yang suka memprovokasi umatnya, ya. Akan ada banyak pemuka agama yang suka ngejulitin agama lain, ya. Akan banyak pemuka agama di Konoha yang suka, ya, menjelek-jelekan agama lain. Itu asal muasalnya kenapa di Konoha banyak pemuka agama yang suka memprovokasi. Karena apa? Karena dari awal dia tidak berbakat jadi pemuka agama. Jadi pemuka agama itu tidak semua orang bisa cocok, ya. Jadi pemuka agama itu cocok-cocokan, ya, jodoh-jodohan. Nggak semua, dan harus melewati beberapa seleksi, ya. Kalau misalnya seseorang itu berbakat jadi premanisme misalnya, tapi dipaksa sama emaknya jadi pemuka agama, dipaksa belajar agama gitu, maka akan terjadi apa? Akan terjadi premanisme berkedok agama. Makanya di Konoha banyak orang, ya, nggak cocok jadi pemuka agama, dia cocoknya jadi premanisme, ya. Sehingga kalau dia dakwahnya itu seperti menghujat gitu, menghujat agama lain gitu, menghujat pemerintah, memprovokasi masyarakatnya untuk mengkudeta pemerintah dan berbagai macam. Jadi orang-orang seperti inilah yang bisa merusak agama itu sendiri, ya. Kalau misalnya seseorang itu berbakat jadi misalnya jadi insinyur ilmuwan misalnya, tapi dipaksa sama emaknya jadi pemuka agama, maka akan terjadi apa? Bakatnya akan hilang dengan sendirinya, ya. Yang seseorang itu misalnya berbakat jadi penemu misalnya, ilmuwan, ya, tiba-tiba emaknya ngomong seperti ini, ngapain kamu jadi penemu, ngapain jadi ilmuwan, ya, jadi pemuka agama aja biar masuk surga gitu. Jadi secara tidak langsung, ya, akan membunuh bakatnya si anak itu. Jadi pada intinya tidak semua orang itu berbakat atau cocok jadi pemuka agama, nggak semua. Nah, lalu bagaimana, ya, caranya atau solusinya biar di Konoha itu banyak pemuka agama yang berkualitas gitu. Jadi kalau saya melihat, ya, sekarang ini hanya di Konoha, ya, bukan Indonesia, ya. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia, ya. Jadi saya melihat pemuka agama di Konoha itu rata-rata pemuka agamanya itu bermasalah, ya. Kebanyakan isi ceramahnya itu menghujat, ya. Kenapa bisa seperti itu? Rata, ya, tapi tidak semuanya, ya. Ini rata-rata. Ini juga hanya terjadi di Konoha, ya, bukan Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi. Karena masyarakat itu banyak beranggapan bahwa semua orang itu cocok jadi pemuka agama. Nggak semua orang, guys. Yang kedua, kenapa pemuka agama di Konoha itu cenderung, ya, tidak berkualitas? Kenapa? Karena seleksi jadi pemuka agama di Konoha itu sangat gampang, ya, tidak susah. Kalau kita berkaca misalnya, kita ambil contoh misalnya, ya, kita ambil contoh agama Buddha misalnya, atau agama Katolik misalnya. Kalau di agama Katolik itu, ya, jadi pastor itu kan penuh dengan seleksi, ya. Nggak seenak jidat gitu, nggak gampang jadi pemuka agama di agama Katolik itu. Contoh misalnya jadi pastor itu harus rela tidak menikah, ya, harus rela meninggalkan duniawi. Jadi saya tidak pernah melihat pastor itu, ya, bukan berarti saya membanggakan agama Katolik, ya, tapi pada faktanya seperti itu, ya. Faktanya seperti itu. Saya tidak pernah melihat pastor itu, ya, menggunakan jam Rolex gitu, ya, menggunakan motor Harley Davidson gitu, nggak pernah. Saya nggak pernah. patenteng gitu, naik motor Harley Davidson padahal dia pemuka agama, nggak pernah seperti itu, ya. Saya tidak pernah melihat pastor itu punya banyak istri gitu, istri di mana-mana gitu, ya, mobil mewah, rumah mewah, glamor, ya.
naik mobil Alphard ya. Kalau mau ibadah itu atau kunjungan ibadah itu naik mobil Alphard. Nggak pernah saya melihat pastor seperti itu, nggak pernah. Biksu juga seperti itu. Saya tidak pernah melihat biksu itu menggunakan Harley Davidson gitu, nggak pernah. Menggunakan mobil mewah, nggak pernah. Ya, jadi para biksu ini harus meninggalkan semuanya, nafsunya ya, nafsu pribadinya, termasuk nafsu duniawi. Bahkan tidak menikah, guys. Jadi ini namanya seleksi ya. Artinya tidak semua orang berhak jadi pemuka agama. Sama seperti biksu atau pastor ini. Ya, kalau lu mau ya bersedia tidak menikah, sok atuh masuk ke kita, gabung ke kita. Tapi kalau lu masih ya pengen hidup glamor gitu ya, pengen ngelihat duit gitu ya, pengen ngelihat bayaran gitu, sekali ceramah 200 juta, 100 juta, mending nggak usah gitu. Jadi ini namanya seleksi ya. Jadi ini yang paling penting ya, garis bawahnya ya, benang merahnya itu seleksi yang sangat-sangat ketat. Jadi semakin gampang ya di suatu agama itu menjadi pemuka agama, seleksinya kurang ketat, maka agama itu bisa dipastikan agama yang sangat kurang berkualitas. Sangat-sangat kurang berkualitas. Dan biasanya agama ini akan sering konflik, sering ribut. Karena apa? Karena kualitas pemuka agamanya itu tidak ada selektivitas. Karena apa? Karena pemuka agama itu sangat mempengaruhi mindset masyarakat, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ya, jadi kalau pemuka agama itu misalnya asal-asalan gitu, tidak melalui seleksi, yang penting viral gitu ya. Ya, misalnya dia ceramah lucu-lucuan terus viral, tanpa kita melihat kualitas daripada pemuka agama ini. Apakah pemuka agama ini sering julid dengan agama lain? Apakah pemuka agama ini intoleran? Apakah pemuka agama ini tidak bisa berpikir dewasa? Apakah pemuka agama ini hanya ingin hidup glamor dan sebagainya? Jadi harus diseleksi sampai sedalam-dalamnya ya. Sama halnya dengan dunia pergus-gusan yang ada di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Jadi dalam dunia pergus-gusan ya, di Konoha itu saya melihat ini ada semacam tradisi yang salah ya. Ada semacam tradisi yang salah. Apa itu asal muasal atau asal usul daripada Gus ya? Gus itu merupakan singkatan daripada Gusti atau Kang Gusti. Semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya, makanya saya akan tampilkan sumbernya di sebelah kiri ini ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, malah yang bikin sumbernya ya. Saya akan tampilkan sumbernya. Apa itu Gus? Gus itu berasal dari Gusti atau Kang Gusti yang berarti tuan atau pemilik dalam bahasa Jawa ya. Dalam konteks agama ya, terutama agama mayoritas di Konoha, di Jawa itu ada istilah menggunakan sebagai gelar kehormatan. Untuk siapa? Biasanya putra atau keturunan ulama atau kiai. Biasa disebut dengan Gus ya. Pemimpin atau pengasuh pondok pesantren misalnya, biasa disebut dengan Gus ya. Ustadz atau guru agama, bisa disebut dengan Gus juga. Tokoh agama yang dihormati dan lain sebagainya. Asal-usul istilah ini dapat dilacak dari sejarah ya. Apa itu sejarahnya? Pengaruh budaya Jawa yang menghormati gelar dan hierarki sosial ya. Yang kedua, tradisi istilah Jawa yang menekankan kesopanan dan hormat kepada ulama. Selain itu, peran kiai dan ulama sebagai pemimpin spiritual dan pendidik ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada referensinya. Nanti saya akan tampilkan di sini referensinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gelar Gus ini hanya karena bapak kita pemuka agama kita mendapat gelar kehormatan Gus ya? Ini hanya di Konoha ya, tidak di Indonesia ya. Gus yang saya maksudnya hanya di Konoha. Jadi berdasarkan benang merah yang saya katakan tadi itu, pemuka agama itu harus ada selektif ya, harus ada seleksi yang ketat. Bagaimana dengan Gus-Gus ini? Apakah diseleksi atau tidak? Enggak dong, ya kan? Jadi kalau nggak ada seleksi dari pemuka agama, kenapa kita menggabungkan yang namanya Gus coba? Kan nggak ada seleksi kan? Ya, kecuali misalnya kayak Buddha misalnya ya. Mohon maaf harus tidak bisa menikah gitu. Nggak boleh digaji misalnya ya. Nggak boleh dikasih bayaran seperti pastor misalnya. Nggak boleh hidup glamor gitu
ya. Bahkan mengirim duit sama orang tuanya juga nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh punya duit. Makanya seorang pastor itu harus punya skill survive yang kuat ya. Mereka diajari ya bangun rumah gitu ya. Teknik mesin mereka diajarin ya. Teknik survive bertahan hidup di daerah yang sangat ekstrim sekalipun mereka diajari. Bagaimana dengan Gus yang ada di Konoha? Apakah mereka melalui seleksi? Ya, enggak dong. Jadi ngapain kita memanggil mereka itu Gus seperti kita menganggap mereka itu Tuhan? Seperti Gus Miftah misalnya. Apakah Gus Miftah ini melalui seleksi proses menjadi seorang pemuka agama? Enggak dong. Bagaimana asal-usul Gus Miftah ini jadi seorang pemuka agama? Karena viral ya. Tapi yang jadi permasalahan, apakah kalau seseorang itu viral itu sudah diseleksi dengan sangat ketat? Enggak dong. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya gelar-gelar Gus-Gus ini yang ada di Konoha ini tidak melalui proses selektif yang sangat ketat, kenapa nggak dibubarin aja? Kenapa? Kenapa dibiarin aja? Kenapa gelar-gelar Gus-Gus yang ada di Konoha ini tidak dibubarin aja? Ya kasih seleksi aja, seperti misalnya nih jadi pastor, jadi biksu misalnya. Ya contohnya seperti itu ya, bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini misalnya di Konoha itu harus jadi biksu, harus jadi pastor, bukan. Seperti itu contoh seleksinya, sangat ketat ya. Misalnya pemuka agama yang di Konoha itu, ya kalau menjadi pemuka agama nggak boleh punya istri banyak gitu, ya nggak boleh punya istri misalnya, ya. Harus meninggalkan duniawi, harus benar-benar pure menjadi pemuka agama, hidup dengan sederhana. Nggak boleh menghujat agama lain, nggak boleh intoleransi, ya, nggak boleh terpapar radikalisme. Kenapa kita nggak terapkan hal-hal seperti ini di Konoha? Iya kan? Iya nggak sih? Kita generasi penerus, generasi muda, kaum intelektual, kita harus serius dalam hal ini. Kenapa? Karena pemuka agama itu sangat mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena banyak mindset kita dipengaruhi oleh agama. Dan yang paling berperan itu adalah pemuka agama. Cara makan, cara tidur, pola pikir kita, cara bertindak itu banyak dipengaruhi oleh agama, ya. Dan yang paling mempengaruhi itu adalah pemuka agamanya. Jadi kalau pemuka agamanya bobrok ya, sering menggoblok-goblokkan orang lain misalnya, apakah kita nggak bobrok gitu? Standar kita di mana? Kok standar kita rendah banget? Kenapa standarnya kita nggak naikin gitu? Ya, jadi pemuka agama di Konoha itu ada syaratnya gitu. Kenapa nggak dibubarin aja dunia pergus-gusan ini yang ada di Konoha ini? Kan ini merusak namanya. Apakah karena bapak kita kiai gitu, terus kita dapat gelar Gus di Konoha misalnya, kita jadi berhak jadi penceramah gitu tanpa seleksi dan sebagainya? Kan ini kacau kan berpikirnya, logikanya kan kacau, ya nggak sih? Karena apa? Karena ini akan merusak agama itu sendiri, ya nggak? Jadi baru-baru ini karena viralnya video daripada Gus Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh, ada wacana dari Kemenak atau Kementerian Agama, ya, tumben Menteri Agama kita kali ini sangat ini ya, sangat toleransi banget ya, sangat oke ya. Saya salut dengan Pak Prabowo memilih Menteri Agama yang luar biasa seperti Menteri Agama sekarang ini. Ada wacana untuk apa? Untuk menstandarisasi para pemuka agama yang ada di Konoha. Menstandarisasi gitu, nggak boleh sembarangan jadi pemuka agama, jadi penceramah ya, terutama penceramah yang intoleran ya, yang dikit menjelek-jelekkan agama lain gitu ya. Ini haram, itu haram, ngucapin selamat Natal haram, pret, tai kucing ya. Ini yang bikin negara kita semakin terpuruk. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa Konoha itu sangat susah maju? Karena tradisi dalam beragama di Konoha itu, terutama para pemuka-pemuka agamanya ya, para pemuka-pemuka agamanya itu standarnya itu atau selektivitasnya itu sangat rendah ya, tidak terlalu ketat ya, dan ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa ya. Dan kalau boleh jujur lagi ya, kenapa Konoha ini nggak maju-maju? Ada kemungkinan ya, dugaan saya, ini masih dugaan saya ya, kenapa Konoha ini nggak maju-maju? Ada kemungkinan dugaan saya, masyarakatnya salah memilih agama mayoritas di Konoha ya. Salah memilih agama mayoritas di Konoha. Karena apa? Karena agama mayoritas di Konoha ini adalah agama yang masih tergolong muda, sangat-sangat muda dibandingkan dengan agama Hindu, agama Buddha, ya, dan agama lainnya. Agama Hindu kan sudah ada sebelum Masehi ya, sehingga pemuka agama itu nggak ngasal gitu. Buddha misalnya nggak ngasal, ada seleksi yang sangat ketat. Jadi sama seperti agama yang ada di Konoha misalnya. Agama mayoritas di Konoha ini kan masih muda ya. Jadi kalau ibaratkan ya, agama itu seperti manusia ya.
Semakin tua seseorang itu, maka akan semakin dewasa, semakin matang ya. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan manusia, ya, agama Hindu dengan agama Buddha itu kan sudah matang ya, sudah sangat-sangat matang gitu, sangat dewasa dalam beragama. Kalau misalnya ada agama seumur jagung misalnya masih baru gitu, masih ribuan tahun ya, beda dengan agama Hindu dan Buddha sudah ada sebelum Masehi misalnya, maka agama ini, agama yang baru ini, yang seumur jagung ini akan seperti Gen Z, tau, ABG, labil gitu ya, egois ya, suka maksa agama yang paling benar, agama yang paling suci, seruduk sana seruduk sini, sangat labil banget ya, sehingga ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ini akan menyeret kita gitu, akan susah maju ya. Tapi tidak semua terima apa yang saya katakan ya. Karena apa? Karena kita sudah terdogma dari kecil, terdoktrin bahwa agama kita yang paling sempurna. Padahal kalau boleh jujur nggak ada agama yang sempurna. Semua agama punya kelebihan dan kelemahan. Kalau agama itu tidak bisa dikritisi dari kecil, dari semenjak lahir, ya sampai gede, maka bisa dipastikan bahwa agama itu agama yang anti kritik, agama yang egois, ya agama yang dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit ribut, ya. Jadi kalau boleh jujur ya, dugaan saya, kenapa negara Konoha itu tidak maju-maju? Ada kesalahan fatal. Ya, masyarakat kita memilih agama mayoritas di Konoha karena agama mayoritas itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi cara berpikir kita. Tapi saya kadang berpikir ya, kenapa sih kita nggak sadar-sadar ya? Sudah jelas-jelas gitu, kita nggak maju gitu. Tapi kita masih mempertahankan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci dan lain sebagainya. Ya. Selain itu, dalam memilih pemimpin juga agama mayoritas di Konoha juga ya dikit-dikit ya memilih pemimpin itu harus agama. Ini kan kampungan dalam beragama ya, menurut saya pribadi. Sangat kampungan dalam beragama. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang apa itu kampungan dalam beragama. Jadi kampungan dalam beragama itu ya, ciri-cirinya itu yang pertama tadi, memilih pemimpin itu harus seagama gitu. Buat apa coba? Padahal kan di satu negara itu nggak harus agama. Ini kan kampungan dalam beragama. Bikin sekat-sekat gitu, bikin kotak-kotak. Yang kedua misalnya dikit-dikit agama ya. Dikit-dikit agama. Ya. Sama seperti orang yang labil gitu. Dikit-dikit ngomongin cinta gitu. Lagi puber-pubernya gitu. Dikit-dikit agama. Labil banget. Kita ngomongin politik hubungkan dengan agama. Semua hal dihubungkan dengan agama. Ini kampungan dalam beragama, sangat-sangat kampungan dalam beragama. Kapan majunya ini negara? Coba. Karena apa? Karena mohon maaf, karena kebodohan kita dalam beragama. Kampungan dalam beragama. Ini adalah contoh-contoh kampungan dalam beragama, dikit-dikit agama. Ketemu sama orang baru, agamamu apa? Ya, agamamu apa? Kenapa kamu nanya agama? Iya, cuma nanya doang. Padahal tujuannya apa? Apakah kamu seagama dengan aku? Itu tujuan mereka. Kalau misalnya ada perang nih, ya, yang beda agama dengan kita, oh itu bukan urusan kita. Tapi kalau seagama, seiman, kita harus bantu seiman. Ya, ini cobaan. Tapi kalau beda agama, ini ajab. Ini kan kampungan dalam beragama. Prinsip-prinsip seperti ini banyak kok di Konoha seperti ini. Ini yang bikin negara tidak maju. Orang-orang seperti ini ya. Kalau boleh jujur lagi ya, justru negara yang paling peduli dengan agama itu adalah negara yang paling terpuruk ya. Sering konflik. Karena justru konflik itu bisa bersumber daripada agama itu sendiri. Karena apa? Karena satu agama sekalipun ya, kalau cuma beda tafsir doang, bisa ribut bertahun-tahun. Beda tafsir doang, bayangkan. Jangankan beda agama gitu, beda tafsir doang bisa ribut bertahun-tahun. Ya. Bisa aja konflik itu terjadi daripada agama itu sendiri. Karena apa? Egosentris. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang masuk surga, agama lain enggak ya. Kalian enggak masuk surga, cuma agama kita yang masuk surga. Pret, tai kucing. Surga itu juga masih belum pasti. Ya, bukan berarti saya mengatakan surga itu tidak ada. Surga itu belum pasti. Belum ada orang yang melihat surga. Orang yang menulis ayatnya saja, ayat tentang surga itu nggak pernah ke surga. Siapa yang bisa membantah kalau saya mengatakan seperti ini? Ada yang bisa Sherlock surga? Nggak ada. Jadi kita masih gambling sebenarnya. Ya, kita tuh masih gambling sebenarnya. Jadi kita jangan sok suci gitu. Agama saya yang paling benar, masuk surga dan sebagainya. Surga juga masih dipertanyakan.
Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan akan memasukkan kita, walaupun kita tidak seagama dengan orang lain, gitu. Walaupun kita beda agama, Tuhan tidak pernah mengatakan saya akan memasukkan agama ini ke surga, yang agama lain nggak ada itu, tai kucing ya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya. Kalau Tuhan itu ada, pasti Tuhan itu maha adil, ya. Jangan menggunakan pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal gitu. Ya, oke, sekian video ini, semoga Anda tercerahkan ya dari video ini. Kalau tidak tercerahkan juga nggak apa-apa, saya tidak maksa. Ya. Saya bukan agama maksa ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.